lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, mahasiswa matrikulasi, pengantar studi Quran yang sama berbahagia. Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar studi Al-Quran di pertemuan keempat ya, kalau saya tidak salah. Kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai wahyu Al-Quran dan Mushaf Utsmani atau dimensi ontologis kalam Tuhan. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana proses turunnya Al-Quran yang melalui 3 fase. Allah ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, kemudian fase yang ketiga dari Baitul Izzah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pemahaman kita terhadap fase-fase turunnya Al-Quran ini juga kita sudah bisa mengetahui dan membedakan antara nuzul Quran yang kita peringati tanggal 17 Ramadan dan juga keutamaan Lailatul Qadar yang selalu kita nantikan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Nah, kemudian kita juga sudah membahas di pertemuan sebelumnya mengenai cara turunnya Al-Quran. Yang pertama ada tiga pendapat. Yang pertama, bagaimana Jibril menerima wahyu langsung dari Allah secara lafzan wa makna dengan lafaz atau redaksi khusus yang tidak kita ketahui bagaimana bentuknya. Itu. Kemudian pendapat yang kedua, Jibril menghafal Al-Quran yang diperoleh dari Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, Jibril menerima substansi wahyu secara makna, beliau menerima wahyu dari Allah. Kemudian redaksinya secara lafal itu dari dirinya sendiri atau dari Nabi Muhammad SAW. Tapi berdasarkan 3 pendapat ini, maka pendapat yang pertama lah yang paling kuat yang kita yakini kebenarannya. Nah, kemudian ada juga yang sempat kelewatan yang tidak sempat dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu yang terkait cara turunnya wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad melalui mimpi yang benar yang diistilahkan dengan ru'ya fil manam. Nah, ini kita bisa lihat penjelasannya dalam Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai 112. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian ada juga melalui miwarah hijab, dari balik tabir. Jadi wahyu dengan cara ini disampaikan langsung kepada Nabi tanpa perantara wahyu. Nah, Nabi yang menerima wahyu dapat mendengar kalam ilahi, akan tetapi ini tidak dapat melihat seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini diberikannya wahyu kepada para nabi secara umum. Nah, yang ketiga melalui perantara malaikat. Nah, inilah yang diterima oleh baginda Rasulullah ketika menerima Al-Quran, karena bedanya Al-Quran itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, melalui perantara malaikat Jibril ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu juga bermacam-macam. Misalnya dalam riwayat disebutkan Nabi menerima wahyu seperti mendengar dencingan lonceng atau suara yang sangat kuat
Nah, sehingga kita sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya, mereka orang-orang kafir Quraisy menuduh atau mengejek, membuli Nabi Muhammad dengan julukan kerasukan setan, seperti orang gila. Nah, karena menerima wahyu dengan cara yang yang membuat seperti orang kehilangan kesadaran. Nah, ini seperti dencingan lonceng dengan suara yang amat kuat. Nah, ini dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Idza qadallahu al-amra fis sama' daraba bil malaikati bi ajnihatiha khud'anan bi qawlihi kas-silsilati ala safwani." Nah, itu as-silsilah ala safwani. Nah, kemudian di samping Rasulullah menerima seperti mendengar suara dencingan lonceng yang sangat kuat, malaikat juga memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad menjelma menjadi seorang laki-laki. Jadi malaikat berubah wujud menjadi seorang laki-laki, kemudian dia datang menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah. Nah, cara seperti ini lebih ringan dibanding cara yang pertama, karena ibaratnya ada kesamaan antara substansi pemberi wahyu dan orang yang menerima wahyu. Kalau dalam bahasa komunikasi itu ada komunikan, ada kesesuaian. Nah, kemudian kita sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya mengapa Al-Quran tidak diturunkan satu sekaligus. Nah, kita sudah singgung alasan yang pertama di pertemuan sebelumnya, bahwa tujuannya itu untuk memantapkan hati baginda Rasulullah SAW, karena kita ketahui Nabi Muhammad mendapatkan banyak pertentangan, penolakan dari orang-orang kafir Quraisy khususnya, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau itu ibaratnya menjadi penenang hati beliau, menjadi pelipur lara terhadap hal-hal yang beliau hadapi. Ada permasalahan yang tidak bisa dia jawab, turun Al-Quran memberikan jawaban. Nah, sehingga banyak redaksi Al-Quran yang berbunyi yas'alunaka. Nah, Nabi ditanyakan oleh para sahabatnya, yas'alunaka anir ruh, ditanyakan tentang ruh. Yas'alunaka anil mahid, ditanyakan tentang persoalan haid wanita. Yas'alunaka anil ahillah, ditanyakan tentang bulan, dan seterusnya. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab, dijawab oleh wahyu Al-Quran. Nah, kemudian kenapa juga Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Itu untuk mempermudah hafalan para sahabat ketika Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Itu secara metode menghafal itu lebih mudah, jadi tidak cepat hilang. Alhamdulillah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga menghafal Al-Quran dan memang tidak bisa menghafal satu sekaligus. Makanya metode kami dulu di pesantren itu ketika menghafal Al-Quran, menghafalnya 5 ayat. Jadi ada metode menghafal 5 ayat hari ini, didarah selama 2-3 kali, kemudian 5 ayat lagi 2 hari berikutnya. Nah, kemudian itu diulang, jadi 3-3-4-4. Ada metode tersendiri bagi orang-orang yang hafal Al-Quran, dan memang ini terbukti banyak digunakan oleh para penghafal Al-Quran ketika menghafal. Nah, jadi 5 ayat. Jadi Al-Quran tidak diturunkan satu sekaligus langsung 30 juz, 114 surah, itu untuk mempermudah hafalan para sahabat sehingga tidak cepat hilang. Kemudian Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun, ada
ajaran-ajaran Al-Quran atau hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang mungkin bagi sebahagian masyarakat budaya, masyarakat jahiliyah itu sulit untuk diterapkan. Tapi dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka ini lebih mudah untuk diaplikasikan. Nah, ini nanti juga ada kaitannya dengan materi yang kita bahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Nah, langsung saja kita masuk berdasarkan RPS kita. Materi berikutnya yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Jadi fase turunnya Al-Quran di Mekah dan di Madinah. Nah, meskipun fase turunnya Al-Quran berdasarkan letak geografis ini kemudian dibantah belakangan bahwa ini tidak sesuai. Lebih sesuai kalau menggunakan periode berdasarkan periode turunnya Al-Quran pra-hijrah dan pasca hijrah. Jadi kalau Makkiyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Meskipun ayat itu turun di Mekah, tapi kalau terjadi setelah peristiwa hijrah, maka itu juga dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Yang pernah mungkin kita dengarkan, saya juga dulu waktu SD, saya masih menerima informasi bahwa Makkiyah itu yang turun di Mekah, sedangkan Madaniyah itu yang turun di Madinah. Nah, belakangan saya tahu ternyata ada pendapat yang lain yang lebih kuat yang mengatakan Makkiyah itu ayat yang turun pra-hijrah, Madaniyah itu ayat yang turun pasca hijrah. Walau di Makkah, jadi meskipun itu turun di Mekah. Nah, ini ada kaitannya dengan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tadi saya sebutkan untuk mempermudah masyarakat mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, karena ada budaya-budaya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sulit dilakukan oleh masyarakat langsung berubah 100%. Jadi kalau diistilahkan itu dalam bahasa usul fikih at-tadarruj fit tasyri', keberangsuran dalam penetapan hukum-hukum syariat, berangsur-angsur. Misalnya persoalan khamar, ini sering dicontohkan ya, tentang khamar itu ketika pertama kali diturunkan tidak langsung diharamkan, tapi bahasanya Al-Quran itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu ditanyakan oleh orang-orang mengenai khamar dan maisir, perjudian, qul fihima ithmun kabirun, katakanlah dalam khamar dan judi itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada juga manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Al-Quran hanya berbicara, oh ini ada persoalan, ada mohon maaf Pak Ahmad, mohon di Pak Ahmad siapa? Oke, terima kasih, mantap. Jadi Al-Quran hanya mengatakan ada ini nih, khamar, ada manfaatnya, ada juga mudaratnya, tidak langsung mengharamkan. Ibaratnya seorang anak kecil yang diberikan makanan, nah ini ada makanan atau ada hadiah. Biasanya anak kalau disuruh pilih hadiah, biasanya dia cari yang lebih besar. Nah, sama seperti ini, Al-Quran mengajak masyarakatnya untuk menggunakan akalnya saja dulu, tidak langsung mengharamkan. Tidak ada redaksi secara sorry yang mengatakan ini haram, tapi diajak dulu untuk berpikir, hal ini khamar sebenarnya ada manfaatnya, oke, betul. Judi juga ada manfaatnya, mungkin bikin tambah kaya, nah, tapi sebenarnya lebih banyak manfaat. Nah, itu ayat yang pertama turun. Nah, kemudian
ketika para sahabat memahami ayat ini, tidak langsung meninggalkan kebiasaan meminum minuman keras, meminum ballo, kata orang Budi, orang Makassar. Tidak langsung dia tinggalkan minum ballo. Nah, kalau kita presentasikan baru 20 sahabat. Oke, terima kasih. Jadi 20% sahabat yang meninggalkan kebiasaan meminum minuman keras. Masih ada 80%. Karena itu tadi masih tasyrik ini belum secara jelas. Hukumnya belum secara pasti. Nah, sehingga masih dipahami oleh sebagian sahabat kan tidak apa-apa. Kan ada manfaatnya. Nah, kemudian berlalu beberapa waktu, turun lagi ayat yang kedua yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, dan seterusnya, sampai kamu benar-benar mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, tidak langsung ditinggalkan lagi. Sahabat masih banyak yang minum dengan keras. Ya, kalau dipresentasikan masih ada 50%. Nah, yang 50% yang masih meminum minuman keras ini, mereka memahami ayat berdasarkan akalnya. Kan ayat mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Berarti makhumnya boleh mabuk di luar salat. Karena larangannya la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Berarti di luar salat boleh mabuk. Karena yang dilarang hanya ketika sholat saja. Ya, sampai suatu ketika ada, ini saya belum tahu bagaimana status riwayatnya ini, Pak Nasiruddin. Ini sering kita dengarkan cerita. Suatu ketika ada seorang sahabat yang baru saja pulang dari acara kegiatan, dan mungkin ada acara pernikahan dulu. Dan kebiasaannya orang-orang Arab jahiliyah itu ya memang suguhannya adalah suguhan minuman-minuman keras, khamar, kalau ada acara-acara. Nah, pulang dari acara, masuk waktu maghrib, kemudian kebetulan tidak ada pak imamnya, dia yang didorong jadi imam salat maghrib. Nah, biasanya salat maghrib itu yang dibaca adalah kuliah iman kafir. Karena dia baru saja pulang dari acara minuman keras, minum khamar, dia jadi imam baca surah Al-Kafirun, kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la selesai kuliah ayyuhal kafirun. Selesai karena mabuk. Nah, turun tadi itu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kita salat dalam keadaan mabuk. Karena ini bahaya kalau jadi imam masih ada hawa-hawa mabuknya, masih goyang-goyang, tidak selesai al-kafir, tidak mabuk saja biasa, kadang tidak selesai ya Pak Sabia. Apalagi ini mabuk. Nah, turun ayat yang kedua tadi. Beberapa waktu berselang, akhirnya turun ayat yang ketiga. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamar, kemudian perjudian dan seterusnya itu adalah perbuatan yang tidak baik, rijsun, kotor, jelek. Fajtanibuh, tinggalkanlah, karena itu merupakan perbuatannya syaitan. Nah, ini ayat sudah secara sharih, secara jelas menegaskan tinggalkan itu khamar. Akhirnya tidak ada sudah tadi yang meminum keras. Nah, dari contoh hukum khamar ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya bagaimana Al-Quran ketika menerapkan suatu hukum ya tidak ngono yang ngono, A ya A, B ya B, enggak.
pelan-pelan dalam menetapkan hukum. Karena kalau langsung to the point, nah itu sulit masyarakat untuk menyesuaikan diri, budayanya juga. Nah, sama juga ini metode dakwah kan, kita biasa diajarkan kalau berdakwah itu ya harus disesuaikan dengan audiensnya. Kalau kita misalnya berdakwah di daerah yang punya kebiasaan minuman keras, ya jangan kalau ceramah di bulan suci Ramadan datang ke kampung yang memang kebiasaannya kalau langsung siapa yang suka minum balok nanti masuk neraka akan ditusuk perutnya. Nah, bahaya kalau seperti ini langsung keluar nanti dari masjid, ditahan nanti sama masyarakat. Itu at-tadarruj fi tasyri', bagaimana berangsur-angsurnya hukum-hukum syariat itu sebagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai Makkiyah dan Madaniyah itu ada yang pengertiannya berdasarkan masa turunnya. Ada qabla hijrah, sebelum hijrah, ada juga yang setelah hijrah. Walaupun misalnya ayat-ayat Madaniyah yang turun setelah Nabi berhijrah. Nah, contoh misalnya surah An-Nisa ayat 58. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Secara berdasarkan lokasi turunnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, aku tumpukkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakum Islam dinan, dan aku rela Islam sebagai agama bagimu. Nah, itu ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad. Jadi, kalau ditanya apa ayat pertama yang turun, 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ayat yang pertama turun. Nah, kalau ayat yang terakhir turun, nah ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, meskipun ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bukan itu ayat yang terakhir turun. Nah, tapi mayoritas ulama mufassir mengatakan ayat inilah yang terakhir turun. Meskipun ada juga yang mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum, dan seterusnya itu ayat. Tapi secara umum mayoritas ulama mengatakan al-yawma akmaltu lakum. Karena kenapa? Karena ayat ini turun ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada, sedang khutbah di Padang Arafah, turun ayat ini. Ketika ayat ini turun, para sahabat langsung menangis karena dianggap dari segi redaksi ini memang kayaknya ini rada-rada ayat terakhir ini. Para sahabat menangis. Maka inilah alasan kenapa ayat ini dianggap ayat yang terakhir. Nah, kalau berdasarkan lokasinya, turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ini kan di Padang Arafah. Ada Padang Arafah itu lokasinya di Mekah, di luar kota Mekah, ya. Di luar kota Mekah. Artinya bukan di Madinah. Meskipun secara waktu turunnya dia turun setelah Nabi melaksanakan hijrah. Nabi kan dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu beberapa lama, kurang lebih 10 tahun. Kemudian kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Berarti ini terjadi setelah Nabi berhijrah, meskipun dia turunnya di Padang Arafah atau di kota Mekah. Tapi dia dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ini. Ayat-ayat Madaniyah, meskipun dia turun di Mekah. Nah, itu kategorisasi Makkiyah Madaniyah berdasarkan masa turunnya, al-i'tibar di zamanin nuzul, jadi berdasarkan masa
masa turun. Ada juga kategorisasi ayat-ayat Makkiyah berdasarkan al-i'tibar bil makanin nuzul. Nah, ini kalau yang berdasarkan tempat makan, lokasi, letak geografisnya. Nah, yang diturunkan di Mekah seperti misalnya tadi di Arafah, ayat-ayat yang turun di Mina, ayat-ayat yang turun di Hudaybiyah. Nah, itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Nah, ada juga ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah atau yang turun di sekitar Madinah. Di sekitar Madinah. Seperti misalnya di Uhud, di Kuba, Masjidil Ussisa 'ala Taqwa min awwal yawmin hatta taqwa fihi, itu di Kuba misalnya. Atau di daerah-daerah lain yang berada di sekitar Madinah. Itu berdasarkan letak geografi. Ada juga kategorisasi Makkiyah dan Madinah berdasarkan sasaran pembicaraan. Al-i'tibar bil mukhatabah atau bil mukhatab, berdasarkan lawan bicara. Apa yang dimaksud dengan lawan bicara? Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu masuk dalam kategori ayat-ayat wahai orang-orang yang beriman. Berarti dia masuk dalam kategori ayat-ayat yang madaniyah. Madaniyah, wahai orang-orang beriman. Sedangkan ayat-ayat ya ayyuhan nas itu masuk kategori ayat-ayat makkiyah. Logikanya kenapa? Alasannya karena memang sewaktu Nabi sudah tinggal di Madinah, itu masyarakatnya itu mayoritas sudah beriman. Sehingga panggilannya disesuaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Al-Muhajirin wal Ansar sudah tinggal di sana. Meskipun banyak juga orang-orang pemeluk agama yang lain, Yahudi, Nasrani, Sabai juga bahkan ada, dan agama-agama kepercayaan yang lain. Itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, secara objek pembicaraan, sasaran pembicaraan itu termasuk kategori ayat-ayat madaniyah. Karena ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan ya ayyuhan nas, wahai manusia secara umum, itu ditujukan kepada orang-orang Makkah, orang-orang penduduk Mekah, karena memang di sana itu sebelum Nabi berhijrah mayoritas penyembah berhala, bukan orang yang beriman. Nah, sehingga dari kategorisasi ini kita bisa memahami bahwa memang Al-Quran itu tidak turun, ibaratnya tidak turun di ruang hampa. Al-Quran itu menyesuaikan pembicaraannya sesuai sasaran pembicaraannya, sesuai dengan objek pembicaraan. Nah, begitu pula konsep-konsep ajaran-ajaran Islam. Nah, sama seperti misalnya kita di Indonesia. Kita di Indonesia ini terkenal sebagai negara yang majemuk penduduknya, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita ngambil konsep kategorisasi ayat Makkiyah dan Madaniyah, kira-kira saya mau mengajukan pertanyaan, kira-kira ayat-ayat kategori yang mana yang lebih sesuai? Ayuhan nas, ya ayuhan nas. Ada yang lain? Bapak dokter, Yes. saya juga pernah dengar itu kan katanya surah yang panjang atau yang pendek itu juga salah satu tanda turunnya Al-Quran. Kalau yang pendek itu kan mungkin banyak juz 20 ya. Itu juga salah satu yang saya baca itu turunnya di Mekah, yang panjang itu di Madinah. Betul. Baik, Itu Pak. Tambahan dari Pak Syahrir. Nah, ayat-ayat Makkiyah. Ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah
Makkiyah itu ayat yang pendek-pendek. Ciri-ciri ayat yang Madaniyah itu yang panjang-panjang. Tambahan, Ustaz. Ada lagi? Ya. Biasanya kalau untuk makkiyah itu ayatnya lebih kepada apa namanya, Tauhid. ya tauhid, dakwah kan. Kalau untuk keimanan. Kalau untuk Madaniyah biasanya lebih kepada muamalahnya nih. Muamalah ibadah sosial kemasyarakatan. Allah alam. Terima kasih Pak Didi Supriyadi. Luar biasa. Ada tambahan lagi. Nah, ciri berikutnya ayat Makkiyah itu ayat yang substansi pembicaraannya tentang keimanan. Nah, karena memang penduduk Mekah itu menyembah berhala ya, diajak untuk beriman, mengesahkan Allah. Sedangkan di Madinah itu karena sudah banyak agama, yaitu berbicara soal bagaimana hubungan antara seseorang dengan orang yang lain, bagaimana berhubungan, bertetangga, bermasyarakat, bersosial dan seterusnya. Itu ayat-ayat Madaniyah. Nah, cuman saya mau kira-kira logikanya kenapa? Tadi yang menarik dari Pak Syahril juga. Kenapa ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek? Kenapa ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang? Logikanya apa? Coba Bu Kurnia ya, silakan Kurnia. Karena ketika ayat Makkiyah itu awal proses pembelajaran pada umat Islam. Jadi kalau ibaratnya kalau jenjang SD, SMP, SMA kan prosesnya dari belajar menghitung dulu, mengenal huruf dulu, seperti itu kan. Oke, baik, terima kasih karena sesuai dengan konsep pendidikan ya. Jadi biasanya pelan-pelan dulu, sedikit-sedikit, jangan langsung banyak-banyak. Pak Ahmad tadi, Pak Ahmad mau berkomentar, Pak Ahmad mau musyafa. Terima kasih Ustaz waktunya. Menanggapi dari Pak Syahril tadi cukup menarik ya. Kenapa Al-Quran di Makkah itu ayat pendek, kemudian di Madinah ayat yang panjang. Ya, kita tadi mengutip dari Bu Kurnia bahwa mengutip terkait dengan metode pendidikan ya. Namun selain itu juga yang saya pahami, kenapa di Makkah itu ayatnya pendek? Karena Rasulullah itu baru permulaan mengenalkan ajaran baru, sehingga perlu untuk yang sedikit-sedikit terlebih dahulu. Sedangkan di Madinah itu orang-orang sudah menanti kedatangan Rasulullah, sehingga tandanya di Madinah pun langsung dikasih ayat yang panjang, tidak kaget karena sebelumnya sudah mendengar tentang adanya Rasulullah. Iya. Terima kasih. Luar biasa Pak Ahmad Mustafa. Saya masuk. Ada lagi tambahan? Oh Pak Slamet. Selamat, Said. Pak Said. Ya, sebagaimana kan diturunnya Al-Quran itu kan berangsur-angsur. Itu untuk memudahkan pengamalannya gitu kan. Nah sehingga ayat-ayat Makkiyah itu yang pendek-pendek itu juga bagian daripada untuk proses pengamalan yang sedikit demi sedikit tadi. Dan memang trendnya adalah penguatan pada akidah. Penguatan pada akidah. Ya, penguatan pada akidah. Nah, begitu juga ketika Madaniyah itu sudah lebih masalah-masalah teknis gitu, masalah operasional gitu menurut saya begitu. Jadi argumentasi yang utama dari itu ketika diturunkan berangsur-angsur seperti itu juga, maka ayat-ayatnya yang pendek-pendek diturunkan begitu. Terima kasih Pak Said. Ada yang ingin berkomentar lagi yang lain? Saya Ustaz. Oke. Suaranya dari pertanyaan Ustaz sebelumnya kan tadi bilang yang sesuai dengan ayat Al-Quran, karena Indonesia kan majemuk agamanya. Menurut saya yang paling sesuai adalah sila Abna Adam, anak Adam. Sila Adam ya? Iya Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Saya mau melengkapi saja tadi apa yang disampaikan oleh teman-temannya mengenai alasan kenapa ayat-ayat Makkah itu cenderung pendek-pendek. Meskipun ada juga yang panjang-panjang, tapi kecenderungannya kebanyakan itu ayat Makkah itu ayat yang pendek-pendek. Madaniyah yang panjang-panjang. Nah, seperti di Juz Amma itu rata-rata ayat-ayat Makkah.
kalau saya perhatikan, ini berdasarkan pengalaman saja ya. Kalau di Mekah memang itu mayoritas ya penduduknya dulu, bahkan sampai sekarang dulu itu terkenal para pedagang. Orang-orang masyarakat Mekah itu mereka berprofesi sebagai pebisnis lah. Makanya ayat-ayat yang pertama turun itu wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addada. Jadi sebenarnya kalau kita bawa ke ajaran politik ya, memang ajaran-ajaran awal Islam itu, Al-Quran itu lebih dekat kepada ajaran sosialis, lebih dekat ke ajaran sosialis. Makanya ada buku siapa saya lupa namanya, membahas tentang sosialisme Islam. Buktinya ayat-ayat yang pertama turun itu ayat yang mencela orang-orang yang mengumpulkan hartanya, karena kebiasaannya mengumpulkan pundi-pundi uang dengan berbisnis dengan cara yang baik maupun yang tidak baik. Nah, itu dicela oleh Al-Quran. Ayat-ayat yang pertama turun wailul likulli humazatil lumaza wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Itu ayat-ayat Makkiyah. Nah, pendek-pendek karena kebanyakan orang-orang Mekah itu berbisnis. Ibaratnya secara apa ya? Secara psikologis biasanya kalau orang yang suka berbisnis itu, pedagang itu tidak suka basa-basi. Ini berdasarkan pengalaman saya perhatikan saja. Orang bisnis itu nggak suka basa-basi, to the point. Ini berapa harganya nih? 50, sudah selesai. Deal, oke. Kalau kita berinteraksi, berkomunikasi sama orang-orang pebisnis itu nggak suka dia basa-basi. Nggak suka yang panjang-panjang. Nah, beda dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu mayoritas dulu bukan pedagang, tapi bercocok tanam. Nah, makanya di Madinah itu banyak kebun-kebun kurma. Nah, kalau beda lah cara mereka berkomunikasi kalau orang-orang yang petani misalnya. Ayat-ayat yang turun ya tidak apa-apa panjang-panjang. Ibaratnya sedikit banyak basa-basinya lah dibanding ayat-ayat Makkiyah. Makkiyah langsung to the point. Nah, ini kalau kita bawa ke Indonesia yang saya sempat tanyakan, dijawab tadi oleh Pak Taufik, itu lebih cocok ya ayuhan nas. Kalau ada mungkin pendapat yang lain, Pak Taufik, kira-kira kenapa ayat-ayat ya ayuhan nas itu lebih cocok dengan kondisi sosial masyarakat di Indonesia? Tadi sebetulnya sebelum Pak Ustadz menjawabkan, saya langsung menyimpulkan saja. Ternyata setelah itu Pak Ustadz ada menjawab karena di Madinah katanya itu sudah ada beberapa agama, gitu kan. Akhirnya saya sudah mulai berbeda gitu dari ada polul tadi, ada polul jadi pendapat. Nah, iya. Jadi pertama kan yang pantas gimana? Karena mungkin yang di Madinah masih belum anggapan saya pertama di Madinah masih belum ada hafal gitu kan. Akhirnya saya menjawabnya seperti itu. Terus setelah itu Pak Ustadz langsung bilang, oh di Madinah sudah ada beberapa agama, jadi di sana bagaimana ayat itu diturunkan untuk mengatur misalnya untuk apa ya, gimana cara berhubungan dengan lain agama, kan seperti itu kan. Jadi dia langsung kasih contoh misalnya tentang penggunaan kata kafir. Nah, ini lebih sedikit politik ini pembahasan kita. Penggunaan istilah kafir dalam masyarakat multikultural. Nah, kalau kita kaji kata-kata kafir di dalam Al-Quran, memang itu kata kafir itu kurang lebih ada 500 kali disebutkan. Dan penggunaan kata kafir itu ternyata banyak sekali maknanya, tidak satu makna saja.
kafir secara bahasa bermakna kafir, menutupi sesuatu. Makanya kafir dulu awalnya juga disematkan kepada para petani. Di dalam Al-Quran disebutkan a'jabal kuffaru nabatuhu. Jadi orang-orang kafir menutup benihnya. Orang-orang kafir menutup benihnya. Kalau tidak terjemahkan secara literal, maka bagaimana maksud orang-orang ternyata a'jabal kuffaru nabatuhu, itu yang dimaksud ada petani. Jadi petani itu kafir karena dia menutup biji benihnya dengan tanah. Nah, kafir juga bisa bermakna kembalikan daripada syukur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Jadi kafir kebalikan dari syukur. Berarti orang Islam yang beriman juga bisa kafir secara bahasa berdasarkan ayat Al-Quran. Nah, kalau dia tidak bersyukur meskipun dia beriman. Kafir juga bisa disematkan kepada orang yang berbuat maksiat. Kafir juga orang yang meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah kafir. Kafir juga meskipun dia meyakini tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita bahkan saya pernah menulis tulisan di mana diterbitkan di Salty Post, penggunaan kata kafir dalam masyarakat multikultural waktu zaman pemilihan presiden tahun 2019. Setelah saya teliti, memang kalau kita lihat redaksi kata-kata kafir itu tidak lepas dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah tadi. Nah, saya ambil contoh di tulisan saya itu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Jadi ayat ini adalah ayat yang turun di Mekah. Di ayat ini redaksinya la a'budu ma ta'budun. Ini kalau dalam istilah ilmu apa? Ilmu balaghah. Penggunaan kata la isim dhamir la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang yang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Saya lawan dengan kalian. Nah, ketika Nabi di Mekah, umat Islam masih selaku minoritas ya di Mekah, belum banyak dengan ajaran Islam. Sehingga redaksinya saya lawan dari kata kalian. La a'budu, saya tidak menyembah, ma ta'budun. Karena di Mekah umat Islam masih minoritas. Berbeda ketika Nabi berada di Madinah. Di Madinah umat Islam sudah mayoritas. Nah, sehingga penggunaan kata-kata kafir itu memang tidak lepas dari situasi dan kondisi di mana masyarakat Al-Quran itu diturunkan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Sama seperti misalnya perintah tentang jihad. Perintah tentang jihad itu diturunkan pertama kali di mana? Makkiyah atau Madaniyah? Pak Ustaz Nafil bin Al-Arifi. Iya, ada ayat. Perintah untuk berjihad. Madaniyah. Madaniyah ya. Perintah untuk berjihad. Berarti di Mekah belum ada perintah untuk berperang. Belum. Kira-kira logikanya gimana Pak Nasiruddin? Karena
pertama posisi kaum muslimin pada waktu itu masih dalam masa taksis, masa untuk membangun akidah, membangun keyakinan, sehingga yang perlu diperkuat adalah keyakinannya dulu, kemudian membangun jamaahnya dulu, komunitasnya. Maka yang muncul pertama adalah perintah-perintah ayat-ayat yang membahas tentang pemurnian akidah dan keimanan. Kemudian yang muncul juga ayat untuk mempertahankan keyakinan. Maka ada perintah berhijrah ke Habasyah, kemudian ada perintah hijrah ke Madinah. Adapun setelah berhijrah ke Madinah, maka muncul fase baru yaitu fase untuk membangun mujtama Islamiyah. Maka di situ baru muncul perintah-perintah untuk mempertahankan diri dan keyakinan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemarin kita sempat diskusikan mengenai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa yang dipaparkan, yang dilemparkan ini oleh Mbak Arya tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan ini, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ini, kalau berdasarkan kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah, ini ayat yang turun di Madinah. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu di masanya Nabi. Ya, memang posisi perempuan itu ibaratnya berada di bawah dari posisinya laki-laki. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat, saya lupa siapa namanya, yang memukul istrinya. Kemudian istrinya ini melapor kepada Nabi. Wahai Rasulullah, saya ini dipukuli sama suami saya ditempelin sama suami saya. Gimana ini? Saya minta keadilan ya Rasul. Awalnya Nabi mengatakan kepada perempuan itu kisah. Apa itu kisah? Kalau kamu dipukul sama suami, pukul juga dia. Kalau kamu ditempelin juga itu suami. Nah, ini akan kisah. Iya kan? Al-ainu bil-aini wal-anfu bil-anf dan seterusnya. Kamu dipukul, tonjok matamu, tonjok juga mata suamimu. Oh, tapi ternyata turun ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wah, hati-hati wahai nabi. Jangan. Laki-laki itu lebih superior. Saya tidak mau menggunakan lebih hebat daripada perempuan, menggunakan bahasa komunikasi. Ini lebih superior daripada perempuan. Kalau kamu langsung memerintahkan kepada si perempuan yang disiksa sama suaminya tadi ini untuk kisah, berbahaya. Nanti terjadi chaos. Nanti terjadi konflik sosial. Nah, sehingga pelan-pelan. Jangan dulu. Ya, biarkanlah. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, karena memang laki-laki itu yang dulu dia yang mencari nafkah, wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, tapi sekarang beda lagi situasinya dan kondisinya. Nah, jadi memang Al-Quran itu kalau kita baca tidak lepas dari situasi dan kondisi di mana masyarakatnya diturunkan. Di Makkiyah situasinya berbeda, di Madaniyah juga situasi kondisi sosialnya berbeda. Maka ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, tidak pernah terlepas dari pelajaran atau kajian tentang asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul. Nah, ini kita akan, kalau saya tidak salah di pertemuan berikutnya akan ada pembahasan tentang asbabun nuzul. Kalau tidak ada berarti nanti insyaallah dibahas oleh mata kuliah itu di Qur'annya saja. Nah, jadi saya kira itu cukup ya untuk materi tentang Makkiyah dan Madaniyah hari ini. Ustaz, nanti mau tanya boleh nggak? Ya, oke. Saya akan buka sesi tanya jawab. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya terakhir. Oh, ini latar belakang turunnya Al-Quran ya, pertemuan terakhir ya. Nah, betul. Pertemuan terakhir latar belakang turunnya Al-Quran asbabun nuzul.
kita cukupkan hari ini untuk materi tentang Makkiyah Madaniyah. Oke, kita buka sesi tanya jawab, diskusi. Siapa tadi yang bertanya? Kiki mau tanya. Oke, Kiki, silakan Kiki. Tadi kata Pak Taufik itu pandangan perbedaan tentang pendapat agama. Nah, di sini Ustaz, di sekolahnya Vivi itu kan semua guru-guru harus vaksin untuk mencegah COVID itu, karena kan tatap muka ketemu murid-murid kan takutnya gimana gitu. Terus kepala sekolahnya nyuruh semua guru-gurunya itu vaksin. Nah, semuanya udah divaksin. Ada satu yang gak mau tuh si Umi. Dibilangin kan, Umi vaksin, Umi nanti kalau ketahuan sama dinas dimarahin, nanti sekolahnya gak boleh dibuka lagi, kalau nggak nanti Umi gak boleh ngajar gitu. Kamu haram gitu jawabnya. Nah, terus kan sama suami istri situ guru. Terus ditanya sama kepala sekolahnya ke si Abi tuh, Bi, bilangin Bi, si Umi ini suruh divaksin Bi gitu. Iya udah dikasih tahu Umi nggak apa-apa kalau cuma tiba ngajar doang mah vaksin nggak apa-apa nih boleh gitu. Tapi ini kamu lebih haram gitu. Terus yang tuh ditanyain, ada nggak sih Ustaz di Al-Quran atau ditulisin di hadis kalau jarum suntik itu haram, atau kalau enggak kok kenapa itu bisa jatuhnya haram? Apa karena cuma perbedaan agama? Di sini kan agamanya itu versi Ustaz, ada LDI-nya, ada NU, ada Muhammadiyah, di sini tuh nyangkut semua. Nah, apa itu karena budaya agama Islamnya ini aja kah? Atau memang kan nggak boleh karena terus gimana yang di rumah sakit Ustaz, yang medis itu kalau suntik harus? Oke, ini ada pertanyaan dari temannya nih. Apakah suntik itu haram? Bagaimana Pak Syahar cari? Ada yang mau bantu menjawab? Saya Ustaz. Oke, Bang Taufik. Kalau suntik kan haram. Saya ini Ustaz. Jadi saya harus menanyakan dulu. Ya, Ini suntik yang mana dulu? Suntik vaksin Pak. Oh, vaksin Biar ya. boleh ngajar gurunya, nggak boleh Allah. Ya kan kita harus tahu Pak di mana gitu kan letaknya. Suntik macam apa gitu kan. Ini Pak. Jadi Pak Taufik pola ini Mas. paham dia. Kalau iya. Ini soalnya saya dengar presiden datang ini untuk mengecek ini vaksinasi di Kaltim. Gimana? Ada yang komentar? Saya nambahkan Pak. Oke, silakan Pak Syahri. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Lutfi tadi ya. Iya. Ini memang vaksin kan menarik ini. Ya. Bahkan ada info terbaru lagi kan, ada yang model terbaru itu katanya real dari babi ya. Kalau Sinovac kan belum. Ya. Jujur di tempat saya pun ada beberapa yang memang tidak mau divaksin. Jujur juga saya pun tadi ragu-ragu. Jujur saya juga Pak sebenarnya. Jadi ini kejujuran saya berdua, saya baru divaksin hari ini, baru pulang dari vaksin. Karena ya sudah, semuanya saya serahkan saja ke Allah. Artinya kalau memang mudah-mudahan sehat. Karena memang ya walaupun masih ada keraguan, Iya. lah dengan niat baik itu semua. Amin. Tapi Jadi menambahkan juga pertanyaan mungkin dari versi Pak Dokter, mungkin gimana masalah vaksinnya juga. iya, saya juga sebenarnya ragu-ragu awalnya. Persis kalau tidak diperintahkan ini untuk vaksin, tidak vaksin saya. Takut kita kan, ini kita sendiri tidak tahu. Hanya awal-awalnya itu gimana ya? Kemudian Pak Dokter Jawabannya gimana Ustaz? Boleh menambahkan Pak Dokter? Iya. Tanya lagi tuh. Jawab ini. Belum dijawab betul Mbak Titi. Iya, saya mau cerita sedikit dulu. Iya, jadi ditambah lagi berita-berita yang saya baca di grup-grup keluarga itu,
bikin was-was gitu mau vaksin tidak, jangan kita hanya jadi percobaan segala macam kan, karena memang betul ini kan baru pertama kali vaksin ini. Ya tapi ya, kenapa? Yang membuat ragu itu bahannya atau efektivitasnya. Karena kalau teman-teman yang udah vaksin itu meskipun ada yang tetap efikasinya juga COVID itu mengurangi apa ya, ibarat penyakitnya 100% itu mengurangi efektivitas dari ininya, dari virus Delta. Jadi gejalanya lebih berkurang dibandingkan dengan yang belum vaksin, Ustaz. Seperti itu. Iya, malah dari ini sih pengalaman teman. Iya. Saya sebenarnya yang pertama khawatirkan itu jangan sampai ini menurunkan vitalisasi nih kalau kita divaksin. Tidak. Itu yang karena saya pernah membaca juga itu. Saya membaca ada selebaran yang masuk di HP saya itu. Ini ternyata alhamdulillah tidak terbukti, hanya justru menaikkan, Ustaz. Justru menaikkan. Iya. Justru menaikkan. Pengalaman saya sudah divaksin 2 kali. Itu efeknya kita makan jadi tambah banyak. Iya betul itu. Nafsu. Ya itu. Nafsunya meningkat. Jadi jawabannya apa ini? Ya ini boleh saya nggak boleh marah. Saya juga heran juga ini, Pak. Bertanya semangat semua mau ngomong apa? Mau ngikuti artinya. Oh iya, ya oke. Pak Nasirudin ini kita dengarkan Pak Nasirudin. Kita ini sedikit menambahkan juga dari tadi Bu Lutfi juga nunggu juga jawabannya ya. Kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya, nah, kalau kita secara hukum fikih itu boleh saja, karena secara dalil secara jelas itu kan tidak ada larangan vaksin itu. Nah, terus tadi dikuatkan baik itu dari MUI, ulama sebagian ya. Ini kita secara hukum dulu. Nah, nanti secara politik itu tidak lagi pemandangannya. Nah, jadi boleh saja. Apalagi vaksin itu secara kasat mata kita sendiri kita nggak tahu apakah itu bahannya dari mana, seperti apa, kita nggak tahu. Sama juga contoh umpamanya kita kalau kita diberi sedekah umpamanya atau diberi hadiah orang yang bukan muslim, apakah kita perlu nanyakan ini hadiah dari mana hasilnya? Kan tidak mungkin kan, secara logika hukum boleh saja. Jadi asal kita jangan menanyakan secara detail. Kalau kita detail tahu sumbernya, ini hukumnya berarti haram jadinya kalau kita tahu. Kalau secara hukum tadi. Nah, terus tadi suntiknya vaksinnya pertama boleh saja secara hukum fikih. Kemudian kalau secara politik, ya itu kita tahu sih, rahasia umum sudah ya, rahasia umum. Jadi tergantung kita saja sih sebenarnya. Kalau kita mau vaksin ya, apalagi kita terkait dengan instansi ini kan, mengharuskan, berarti kita niat sajalah kita mentaati pemimpin kita dengan tujuan karena kita di pendidikan, mudah-mudahan dengan vaksin ini bisa memberi manfaat nanti kepada siswa-siswa kita, bisa kita kembali mengajar seperti semula, gitu aja. Begitu saja bisa ditambahkan, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Ini luar biasa banyak sekali manfaatnya Pak Nasruddin. Bisa nambahkan? Oke, mau menambahkan Pak Ahmad, bisa Mbak? Kalau bertanya banyak terjawab juga. Ya, coba kita. Enggak apa-apa, oke, bisa. SDT juga artinya 99% sudah divaksin 2. Alhamdulillah. Ada satu guru itu dengan apa namanya pendapatnya sendiri dan menyampaikan menurut guru-guru saya itu haram gitu ya.
kita sampaikan bahwa kita sama, kita tahu antara halal dan haram. Tapi terkait dengan vaksin, keharaman vaksin itu tidak sampai kepada batas keharaman kita berdosa. Artinya, kalau kita menyebutkan gini, kalau memang vaksin itu Allah mengizinkan menyembuhkan dari segala macam penyakit, ya pasti akan sembuh. Ya, kita tahu bahwa apakah vaksin itu buatan manusia, apakah corona juga buatan manusia, sehingga kalau toh memang tidak ada reaksi apa-apa, ya berarti kan jelas buatan manusia itu. Artinya bukan karena izin Allah. Ya. Maka dari itu kemudian berkaitan dengan yang ditanyakan Mbak Bibi tadi, sebenarnya memang perlu pemahaman aja ya, beda pemahaman aja antara Umi sama Abi. Oh gitu. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Dokter boleh? Ini Pak Sakir lagi aja. Ya, silakan Pak. Umi itu maunya disuntik sama Abi, Bapak. Oke, baik. Nggak mau disuntik sama yang lain. Oke, siap. Oke, kita dengarkan Pak Sakir. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dokter. Mungkin baru pertama kali bisa bertatap muka melalui Zoom ini. Alhamdulillah. Kayaknya subscriber ini. Dan oke, silakan. Oke, makasih Pak Dokter atas kesempatannya. Jadi menanggapi dari Bu Lutfi tadi, mungkin ini sebagai memperkuat aja dari tambahan teman-teman bahwasanya apakah vaksin itu haram atau bagaimana. Jadi Bu Lutfi, mau saya tanya dulu Bu Lutfi. Bu Lutfi masih kecil pernah divaksin polio itu tidak? Nggak tahu, Papa masih kecil yang Nah, kalau nanti ibu tanya ke orang tua dan ibu pernah divaksin itu, nah itulah Bu keadaannya sekarang Bu, seperti ini. Jadi kalau kita hari ini, kenapa kita harus divaksin ini untuk mencegah dari pandemi tadi. Ini ya secara sederhana dan umum saja ya. Nah, begitupun ibu waktu ketika masih kecil atau dirawat orang tua, polio ataupun yang sekarang apa kan namanya campak, ya seperti itulah Bu, untuk mencegah atau mengurangi kita mudahnya kita terserang penyakit campak ataupun polio. Nah, seperti itu pun vaksin Bu. Makanya vaksin ini diperkuat dengan statement MUI maupun para ulama bahwasanya kita untuk mencegah penyebar luasan pandemi ini, makanya kita dibentuk herd immunity, memperkuat imun supaya mencegah dari itu. Jadi sederhananya Bu, kalau saya pribadi menilai vaksin itu wajib supaya kita mencegah penyebaran virus tadi, supaya kita tetap bisa beraktivitas normal seperti biasa. Oke, sementara begitu Bu Lutfi ya. Nanti diperkuat lagi Pak. Minum banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sudah kuat Pak. Alhamdulillah sudah kuat. Gimana? Mbak Lutfi kuat? Kok bisa? Jawaban. Oh, bisa. Minumnya banyak. Minum ya. Istirahat dulu. Minum yang banyak ya. Bisa dulu, Mbak. Kasih air hangat. Bapak ini, ya? Titi terima kasih kalau udah akhir udah ngejawab pertanyaan Titi, Pak. Kalau mau lebih kuat saya tambahkan lagi. Jadi oke, kita soalnya waktunya ini tinggal 10 menit ini Pak Nur Tauhid. Oke, kita ambil kesimpulan. Jadi pertanyaannya tadi kita kembali ke pertanyaannya sebagai apa? Ya, diminumi air hangat dulu. Tadi itu menanyakan soal jarum vaksin ya. Bukan jarumnya sih Pak, ya pokoknya disuntiknya kenapa kok Umi bilangnya kok jadi haram gitu. Oh gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya suruh minum ini aja air hangat sama vaksinasi. vitamin. Ya, seperti yang disampaikan tadi teman-temannya Pak Nasiruddin, Pak Ahmad Musyafa, kemudian Pak Sakir juga dan yang lain. Yang pertama, atiiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Nah, itu sudah jelas. Taati Tuhan, taati Nabi dan ulil amri minkum. Orang yang punya otoritas, ya dalam hari ini tentu pemerintah. Di Indonesia yang punya otoritas untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Kemudian
ya memang banyak berita-berita hoax yang kita terima tentang vaksin ini berasal dari babi, berasal dari ini, dimasukkan chip dan seterusnya. Nah, itu pun yang kita terima berita sesuatu yang belum bisa kita pastikan kebenarannya, maka Al-Quran sudah memberikan batasan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, harus tabayyun, harus klarifikasi, harus cross check. Nah, kalau ada berita-berita seperti ini, nah, kemudian fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Ya, tanyakan orang yang berkompeten dalam bidangnya. Ya, orang yang berkompeten, jangan orang yang tidak berkompeten menanyakan soal kesehatan, jangan tanya kepada ahli ekonomi, ahli politik. Nah, harus ditanyakan ahlu dzikri kuntum la ta'lamun. Ya, metodenya jelas. Nah, meskipun sama seperti yang disampaikan tadi Pak Nasruddin ya. Nah, kalau mau sebenarnya amannya jangan banyak tanya Pak Nasruddin ya. Jangan banyak tanya. Sama seperti umatnya Nabi Musa dilarang la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kamu tanyakan sesuatu yang dengan pertanyaanmu malah menyusahkanmu. Ditanya Nabi Musa, sapinya sapi seperti apa? Sapi yang warna kuning. Sapinya seperti apa? Sapi yang tidak digunakan untuk mengembala. Sapinya seperti apa? Akhirnya tambah susah. Nah, jadi metodenya Al-Quran sudah jelas ya. Ya, kita ikut sama pemerintah, tapi di saat yang sama kita juga selalu melakukan tabayun kalau ada berita-berita, dan juga ya, tentu kita menanyakan kepada orang yang berkompeten. Ya, dalam hal ini sudah banyak para ahli ulama yang menjelaskan bahwa vaksin itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kaidah agama dari Imam Syafi'i muqaddamun ala jalbil masalih, menjauhi mafsadat yang lebih besar untuk memperoleh manfaat yang lebih besar lagi. Ya mungkin bagi kita ya biasa-biasa aja, tapi ada orang-orang di sekeliling kita, ya orang tua yang rentan kena penyakit, yang itu yang berbahaya. Jadi memang vaksin ini mengajarkan kita untuk gotong royong, untuk lebih aware terhadap masyarakat di sekitar kita. Kira itu Mbak Lucia jawabannya, dan sekali lagi terima kasih. Kita mungkin cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini mengenai Makkiyah dan Madaniyah, dan insya Allah pertemuan terakhir satu kali lagi ya Pak Ketua Posma ya Pak Sadar ya. Pak Sadar, atau ini pertemuan terakhir? Itu katanya pertemuan itu 8 kali pertemuan Pak. 8 kali pertemuan? Ya. Satu semester itu 16. Iya 16 betul. Kita cukupkan nanti pertemuannya ditutup dengan ujian tengah semester semacam itu, untuk materi yang sudah kita jelaskan dari awal sampai terakhir nanti asbabun nuzul. Berarti ya saya tetapkan saja tinggal satu kali pertemuan lagi materi tentang nuzulul Quran ya. Untuk pertemuan terakhir nanti akan ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini ya dalam bentuk penugasannya UTS-nya dalam bentuk take home penugasan. Jadi saya ulang kembali, insya Allah satu kali pertemuan lagi kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Kemudian setelah itu baru akan saya kirimkan ujian tengah semesternya dalam bentuk take home atau penugasan. Penugasannya lewat Google Form. Oke, saya kira begitu ya Pak Saudara. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asabakum hasanatin minallah wa ma'asabakum sayyi'atin min nafsik. Apa yang baik datangnya dari Allah, apa yang tidak baik datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.